Oke guys, welcome back to my channel. Tentunya di channel gue, Stefan Animal Planet. Pada konten gue kali ini, Stefan Cana. Nah, pada kesempatan kali ini gue pengen nge-review perkembangan maru gue dengan treatment yang gue berikan dan hasilnya kayak gini. Nah, jadi kemarin kan gue gue nyoba treatment baru, gue kasihin treatment dengan gue kasih makan tiap hari. Terus airnya gue pakai air bening aja, full air bening, kurang lebih ini kayak udah 2 bulan ya. Dan gue kasih makan tiap hari. Dan bisa lo lihat sendiri hasilnya sekarang gini. Dia warnanya nambah kuning. Untuk bunganya udah lumayan ada sih, ada beberapa keluar. Nanti coba gue tunjukin. Ada tuh di belakang-belakang. Masih dikit sih untuk bunganya, belum terlalu banyak calon-calon bunganya. Tapi bisa dilihat warnanya keluar guys. Jadi dari yang ikan gue juga, yang Asiatica RSWS itu kan gue treatment kayak gitu, warnanya keluar. Dan di sini ternyata percobaan gue dengan memberikan tempat hidup ikan sesuai habitatnya dan dikasih makan tiap hari berhasil guys. Warnanya keluar. Nah ini tanamannya udah nggak ada gara-gara kemarin gue ganti air. Dia agak panik gitu, ngacak-ngacak. Jadi ada tanamannya rusak lah dan udah jelek. Ada yang kepotel-potel. Jadi ya lebih baik gue keluarin aja dulu semua. Nah ini bisa lihat ya di air bening ya, kuningnya lumayan ya. Ini ukuran size-nya kurang lebih paling sekitar 2-3 cm, 22-23 lah gitu. Itu bunganya baru dikit sih. Dia ini emang udah lumayan ganas nih. Ya kembali lagi kan, maksudnya treatment apapun yang diberikan itu pengaruhnya ada. Gue nggak bilang treatment itu nggak ada, tapi pada dasarnya makhluk hidup tuh kalau lu rawat bener aja, dia bakal dia bakal ngasih rasa terima kasih ke lu dengan berubah wujud menjadi indah gitu sih. Kalau gue sih nangkepnya gitu ya, kayak kita tuh harus bisa berbicara dengan binatang peliharaan kita sendiri gitu. Jadi dengan treatment yang lu berikan, rasa terima kasih yang dia kasih, itu dia nunjukin dia berubah ke potensi maksimum media. Nah by the way ini kayaknya kalau ikan gue ini sebenarnya dia bakatnya bunga. Oke, sorry guys, lanjut lagi ya. Ada mati baterai gue, kebiasaan. Nah sebenarnya dia bakatnya bunga karena pas gue treatment di air setan itu bunganya keluar semua. Nah ini pengecualian. Jadi dari hasil riset gue ternyata memang kalau untuk numbuhin bunga itu, gue pengalaman pribadi itu lebih efektif kalau diberikan air rendaman daun ketapang sama kayu secang, jadi tuh air setan tuh. Tapi kalau buat ngeluarin warna, kalau cuma ditaruh di air putih doang gitu, terus kayak lu puasa-puasain, gue pribadi gue nggak ngelihat ada perubahan warna yang signifikan gitu ya dari ikan gue gitu. Gue kan ngomong ya berdasarkan fakta aja, gue nggak mau ngasih informasi yang ya clueless gitulah. Dan by the way juga ini gue full indoor. Untuk pencahayaannya itu gue nggak ada patokan yang pasti jam berapa nyala gitu. Pokoknya yang jelas kalau gue lagi, ini kan gue taruh di kamar gue, kalau gue lagi di dalam pasti gue nyalain gitu. Kalau gue mau tidur gue matiin gitu. Jadi ya kalau gue lagi jadi pagi kan, kalau gue lagi libur ya gue nyalain karena kan gue diam di kamar. Kalau gue hari kerja gitu ya gue matiin lampunya, gue nyalain ya pas balik gitu ya. Terus malamnya lagi pas pengen tidur gue matiin. Jadi nggak kan ada yang bilang kalau pengen ngeluarin warna nyala 24 jam gitu. Pengalaman gue nggak juga ya, ini mau juga keluar warnanya. Gue nggak bilang nih ikan udah kuning banget, tapi dari ngelihat progresnya gini ya ini tunggu waktu aja sih ya. 2-3-4 bulan dari sekarang gue yakin warnanya bakal nge-up ya, karena kan maksudnya ini aja udah keluar gitu kan. Nah dan gue setuju sama para suhu channel lainnya. Gue bukan suhu ya by the way. Maksudnya para video suhu channel, gue yang newbie ini mendapati bahwa memang benar kalau
nge-push warna sama bunga tuh nggak bisa barengan guys. Itu bener tuh info yang itu, gue udah cobain sendiri, itu nggak bisa barengan. Karena kenapa ya, karena kan kalau di nge-push bunga itu dia tuh harus direndeman air ketapang sama air secang, dan kasih makannya itu harus, kalau pengalaman gue ya, harus nge-push. Kalau pengen numbuhin bunga itu ngasih pakannya push. Nah kalau lu ngasih pakannya pas-pasan, kayak cukup aja buat dia sehari, itu lebih ke nge-push warna gitu. Dan kalau gue itu, kalau buat push warna, gue sih lebih ngasih makannya kayak ke udang, mau basah udang kering, santuy, sama pelet. Nah, by the way, kalau untuk peletnya itu gue racik sendiri. Itu secret gue lah. Peletnya gue racik sendiri. Tapi yang bisa gue bilang, ya pelet-pelet gue itu kurang lebih kandungannya mungkin mirip-mirip lah ya sama yang udah beredar di pasaran. Entah itu premium yellow atau red blood parrot, akari gitu. Ya kurang lebih mirip-mirip. Tapi gue karena main, penasaran, gue orangnya seneng eksperimen, gue coba-coba bikin sendiri. Lebih cepet ya nge-upnya ya. Gue nyobain juga kayak 3 hari gitu. Warnanya lebih cepet terang pakai punya gue. Itu untuk ikan gue nggak tahu deh ya. Pokoknya ya kayak mungkin lu yang pada udah nge-keep maru tau lah kalau naikin warna maru di indoor tuh susahnya kayak gimana gitu. Itu berkebalikan ya, indoor dan outdoor tuh punya plus minus masing-masing gitu. Nah jadi, nah itu dia, karena ini bunganya masih kayak di pinggir-pinggir doang, karena gua nggak push itu. Nah, ini kita kasih kaca dulu, kita ajak main. Nah ini kalau diajak main, pasti warnanya jadi. Ini udah mau flaring deh, udah nggak banci-banci lagi mentalnya, udah lumayan nih, mau flaring ya. Yo, sikat pak bos, sikat. Ya nggak barbar sih, belum barbar ini mah. Kan kalau yang punya suhu kan yang udah jedar gitu, enggak. Gue juga sebenarnya gue lebih seneng ikan tuh yang kecil gitu. Ya karena gue nyadar diri lah, space di tempat gue nggak gede-gede banget. Terus gue seneng ikan yang kecil aja tapi patternnya tuh jadi gitu. Itu gua, makanya kan kalau main ikan tuh sebenarnya selera. Menurut gue ikan tuh nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Ya kalau menurut orang jelek, menurut lu bagus, ya bagus gitu kan. Kalau menurut orang bagus tapi lu nggak suka ngeliatinnya, ya jelek aja juga di mata lu gitu. Jadi gua agak kurang setuju ya ada ikan bagus ada ikan jelek gitu. Ya mungkin secara kontes itu kan penilaian standar gitu ya, warna, bunga, simetris, itu kan standar dari namanya lu kontes gitu kan, kayak matematika aja, olimpiade ada penilaiannya gitu kan. Cuman kayak lu nggak bisa bilang orang pinter matematika itu berarti lebih pinter daripada orang yang pinter gambar, nggak bisa bray. Intelijensi tuh kebetulan gue kan sekolah juga di kedokteran ya, nggak nyombong maksudnya. Intelijensi itu lu nggak bisa menyamakan orang yang pinter berhitung dengan orang yang pinter mengandaikan gitu, yang berkreativitas gitu. Karena otak itu kan ada otak kanan otak kiri, jadi lu nggak bisa nggak bisa bilang yang lu ngitung-hitungan itu lebih pintar gitu. Orang Indonesia kan biasa lebih bilang kalau yang pinter di sekolah yang pinter matematika gitu. Itu gua nggak setuju ya. Dikaitkan juga ke kayak peliharaan gini, udah diciptain indikatornya yang pasti kan ya pionir ya, orang-orang yang pertama main ikan inilah dia yang bikin penilaian dari ikan itu bagusnya di apa gitu kan. Ya sementara keindahan itu kan tiap orang melihatnya dari perspektif yang berbeda gitu. Jadi ya patokan pasti ada mesti, karena kan kontes dan kejuaraan itu harus punya landasan dong untuk memberikan nilai, itu pasti ada. Tapi ya balik lagi, kalau lu pet lover sebagai kiper ya, menurut gue pribadi indikator ikan bagus atau enggak itu ya masing-masing lah. Gue nggak mau nyampurin lebih jauh juga, ntar ya banyak yang tidak sepaham begitu. Ya kurang lebih gue nggak ada treatment aneh-aneh sih. Ini kayak treatment yang udah banyak beredar di kalangan umum aja. Cuman gue lebih mau menegaskan ya, ini kalau naikin warna ya gue treatment yang kayak kemarin tuh.
gini hasilnya nih. Gitu aja lah, gue nggak mau apa-apa nih buktinya, pokoknya gini treatment yang kemarin hasilnya gini. Kalau pengen gue naikin bunganya nih, pas kayaknya kemungkinan warnanya pudar gitu, karena gue gelapin airnya, warnanya pudar. Karena dari pengalaman gue, ikan cana itu mengikuti warna background dan substrat. Jadi kalau air lu gelapin secara nggak langsung kan backgroundnya, airnya kan jadi keruh tuh, ya backgroundnya jadi gelap kan. Nah backgroundnya jadi gelap, dia warnanya jadi keruh. Nah dia warnanya jadi keruh, dia warna kayak gue pelajarin kayak cana nih punya sifat mimikri gitu ya, dia menyesuaikan warna tubuhnya dengan lingkungannya gitu. Jadi kalau ya ini pengalaman ya, mungkin ada juga yang justru di air ketapang warnanya naik gitu ya, itu gue belum pernah ya selama main nih, gue baru nemu yang gini aja. Justru kalau di air yang gelap tuh warna turun gitu. Ya mungkin sekian aja sih, gue cuma pengen nunjukin hasilnya. Ini juga belum terlalu lama kan, cuman ya gue takut nanti kalau gue progres pas sudah terlalu jadi ntar dibilang wah tuh mah beda ikannya gitu kan. Ya ini biar ada aja lah bukti perjalanan kakinya nih, ini masih segini ya. Nanti kita update lagi beberapa bulan ke depan mungkin pas dia udah lebih progres lagi ya. Semoga progres, tapi mungkin kayaknya bunganya nggak bakal banyak progres sih, karena gue lebih seneng ikan warna gitu. Gue lebih suka warna ketimbang bunga. Ya ini barnya aja nggak simet kayaknya, tapi ya gue suka gitu. Terserah orang mau ngomong apa, selera mata gue ya lebih suka ngelihat yang berwarna. Karena kan gue juga main ikan koki gitu, gue suka karena warnanya cantik gitu. Begitu sih guys. Oke, buat lo semua yang mungkin terhibur, mendapatkan pencerahan atau mungkin justru malah buram, boleh bantu like, subscribe, dan share juga video ini ke teman-teman lo. Bantu gue buat terus nge-up channel ini supaya berkembang. Ya semoga bisa jadi wadah buat para hobi dan cana mania untuk saling sharing ilmu, berbagi di sini. Ya, silap komen juga ya, komen di bawah gitu, sharing-sharing lah. Oke guys, thank you. Gua tutup dulu videonya, gue pengen sebat. Bye-bye.